Nah, pembicara di hari ini itu ada Mbak Halimah Wasis Lestari. Nah, saya bacain CV-nya dulu ya. Ini eh, teman-teman tolong berpegangan di sebuah pegangan ya karena mungkin akan sangat kaget ya. Kok orang-orang ilmu politik bisa belajar data science gitu. Sesuatu yang sangat kualitatif gitu. Tapi kok bisa belajar S2 di Inggris jauh-jauh kuantitatif. Nah, ini akan sangat menarik untuk menggalinya. Jadi pembicara hari ini adalah Mbak Halimah Wasis Lestari. Mbak Halimah itu punya background pendidikan di Universitas Erlangga ya Mbak ya. Ya di Erlangga jurusan ilmu politik. Nah, jadi ingat ya ilmu politik ya, sesuatu yang sangat kualitatif. Nah, setelah itu Mbak Halimah melanjutkan karirnya di konsultan di lembaga riset yang namanya Alfara Research Center. Bagi orang-orang yang berkarir di lembaga riset kayaknya Alfara ini udah sangat familiar. Mas Hasanuddin Hasan ya, Hasanuddin Mas Hasanuddin Ali ya kalau nggak salah ya itunya CEO-nya. Nah, Mbak Halim di situ menjadi political analyst selama sekitar 3 tahun. Nah, Mbak Halim pernah mengerjakan beberapa proyek riset yang sangat bersinggungan dengan dunia politik. Kayak contohnya di sini yang tertera di CV-nya, Mbak Halim pernah mengerjakan political mapping dalam menghadapi pemilihan gubernur DKI Jakarta. Lalu juga pernah meneliti tentang political mapping untuk menghadapi pilkada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Jadi seluruh Pulau Jawa nih sudah dibabat habis nih. Lalu juga pernah meneliti soal perilaku generasi milenial di Indonesia. Jadi itu background profesional Mbak Halim sebagai political analyst. Lalu setelah itu Mbak Halim melanjutkan studi dengan beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan eh, di jurusan Social Data Science atau nama resminya MSc Applied Social Data Science di Exeter University. Dan baru lulus di Oktober 2021, jadi masih fresh sekali nih gitu untuk berbagi ilmunya. Itu kira-kira dari Mbak Halim. Eh, Mbak Halim itu sangat menguasai beberapa tools yang mungkin mungkin sangat jauh ya dari dunia kualitatif ya, seperti R, SPSS, Python, GV, XVDA, dan sebagainya. Jadi hari ini kita akan banyak mengeksplor pemikiran dan pengalaman Mbak Halim bagaimana mempelajari social data science dan apa itu social data science dari perspektif akademisi. Nah, itu adalah CV-nya Mbak Halim. Nah, supaya diskusinya lebih hangat, saya mengundang teman saya, rekan saya namanya Mas Verga, yang saya add pin mukanya di sini. Mas Verga Aristama itu adalah pemberi beasiswa Mbak Halim di LPDP. Ya, karena Mas Verga background-nya sekarang secara profesional bekerja di Kementerian Keuangan ya. Di Kementerian Keuangan, lalu Mas Verga itu sudah pasti karena kerja di Kementerian Keuangan, teman-teman pasti tahu lah background pendidikannya dari STAN. Jadi, secara background Mas Verga itu dari STAN, sangat akuntansi, sangat fiskal, lalu mengambil S1 di Paramadina, jurusan hubungan internasional. Jadi sesuatu yang sangat tidak nyambung dan tidak berhubungan dengan karirnya di Kementerian Keuangan. Dan Mas Verga ini mendapatkan predikat sebagai lulusan terbaik di wisuda di tahun lalu. Nah, sekarang Mas Verga itu melanjutkan karirnya dan pendidikannya sebagai mahasiswa S2 di HI Universitas Indonesia dan juga sebagai peneliti lah di sana gitu. Itu luar biasa Mas Verga. Jadi terima kasih telah memberikan Mbak Halim beasiswa melalui LPDP gitu. Sehingga Mbak Halim bisa jadi pembicara hari ini. Nah, Mas Verga saya mintai tolong di hari ini saya tugaskan untuk jadi pemantik, untuk jadi penanggap. Karena Mas Verga itu punya latar belakang yang komplit. Mas Verga pernah belajar kuantitatif di skripsi, lalu selama 6 bulan Mas Verga pernah bantu-bantu saya di komunitas saya sebelumnya di Digital Diplomasi Study Club sebagai program manager, juga pernah pernah jadi finalis data storytelling di Kementerian Keuangan, yang saya juga baru lihat videonya kemarin. Ternyata Mas Verga mempresentasikan tentang bagaimana sentimen atau respon masyarakat netizen ya terhadap utang negara gitu. Jadi wah luar biasa, pakai Power BI, pakai data scraping, Python, jadi analisis dan jadi finalis di Kementerian Keuangan. Nah, jadi pengalamannya sangat komplit dan sekarang Mas Verga ini adalah salah satu teman saya yang paling saya nilai memiliki kemapanan dalam kualitatif dan theoretical framework. Jadi
Mbak Halim itu kita bisa bisa menguji ya dalam tanda kutip ya nanti pemikiran-pemikiran Mbak Halim dari sudut pandang yang kualitatif dan teoritis karena ini perspektif akademis maka Mas Verga adalah orang yang saya undang di hari ini. Nah, saya menyapa dulu Mbak Halim. Halo, selamat sore. Sehat-sehat kah? Sekarang posisi lagi di mana? Sore Mas, Alhamdulillah sehat. Posisi lagi di Blora, udah mudik. Oke, lagi di Blora. Oh, aslinya Blora Mbak ya? Iya, ini Oke. saya serasa lagi nih Mas. Di hadapan dua penguji ini, waduh, deg-degan. Oke. Ya, terima kasih Mbak Halim. Nanti kita akan banyak ngobrol-ngobrol. Nah, Mas Verga, selamat sore. Mas Verga, sehat-sehat. Ya sehat Mas. Oke, posisi Selamat lagi sore juga Mbak Halim. posisi lagi di mana, Mas? Di kafe di, Di di Jakarta, di Lampung. Oh, mudik ya? Iya udah mudik. Oke, jadi dua-duanya ini pembicara dan pemantiknya itu lagi mudik. Kita doakan semoga lancar lebarannya di kampung halaman. Oke, kita akan mulai ke sesi diskusi. Jadi teman-teman nggak usah menunggu sesi pertanyaan, karena nanti akan ada sesi pertanyaan ya. Tidak usah nunggu sampai sesi pertanyaan. Jika teman-teman ada pertanyaan yang sangat ingin ditanyakan, langsung aja tulis di kolom chat. Nanti saya akan bacakan di akhir. Nah, teman-teman semua yang sudah mendaftar di webinar kali ini, itu pada saat mendaftar saya kasih satu isian, di form registrasi saya kasih satu pertanyaan, ingin nanya apa nih ke pembicara gitu, baik di perspektif industri dan akademisi. Nah, pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah diinput itu menjadi inputan buat saya dalam membuat pertanyaan. Jadi sebenarnya pertanyaan yang akan saya obrolin nih, yang akan saya tanyakan ke Mbak Halim sebagai bahan diskusi, itu berdasarkan pertanyaan teman-teman juga. Jadi no worries kalau ada yang tidak sempat bertanya, pasti sudah saya tanyakan di situ. Oke, Mbak Halim, saya punya alur alur pertanyaan mungkin ada sekitar 3 ya. Jadi saya mau nanya soal background, lalu nanya soal konseptual, lalu nanya soal technical. Jadi ada 3 alur diskusi yang akan kita lalui di sore ini. Background exploration yang mau saya tanya ke Mbak Halim ini sebenarnya berkaitan dengan mungkin masa studi selama di UNER, masa studi selama di Ekster, lalu karir Mbak Halim sebagai political analyst. Karena biar pada saat audiens ini dengar pemaparan Mbak Halim punya empatical, punya rasa empati. Oh, Mbak Halim mengambil keputusan ini, punya punya pemikiran seperti ini karena didorong sama pengalaman A, B, C, kayak gitu. Jadi pertanyaan pertamanya adalah kalau lihat background pendidikan yang Mbak Halim ambil ya, itu kan sebenarnya nggak ada background data science sama sekali ya. Atau mungkin kalau saya simpulkan, kayaknya nggak ada background kuantitatif, mungkin saya salah ya. Terus gimana tuh Mbak, perjalanan Mbak Halim dari seorang S1 ilmu politik sampai akhirnya bisa berkuliah di jurusan sosial data science. Itu gimana Mbak kisahnya? Oke, terima kasih Mas Bima. Um, Sebetulnya mulai kenal sama data science itu dalam tanda kutip ya, itu ketika masuk kerja gitu. Ketika gabung di lembaga riset, kebetulan gabung di tim yang di situ um, mengelola data, big data gitu dari sosial media untuk pemenangan untuk apa ya strategi kampanye partai gitu. Jadi di situ gabung sama tim IT. Terus saya melihat tuh wah kok keren banget sih. Saya merasa seperti hidup di zaman primitif gitu karena nggak tahu ini tools apa gitu. Kalau misalkan sebelum ini kan sudah mulai bekerja nih sambil IT-nya lagi di develop gitu. Dan saya membutuhkan waktu berhari-hari dengan beberapa orang untuk ngoding sentimen analisis satu persatu gitu. Tapi ketika dengan menggunakan ketika apa si toolsnya ini udah jadi nih, tinggal sekali klik udah beres gitu dan kayak wah saya ketinggalan banyak nih gitu. Dari situ mulai muncul keinginan untuk tahu lebih dalam tentang dunia IT, dunia apa ya data science lah. Nah di situ kebetulan berapa bulan kemudian itu ada peluang untuk ikut IT Camp yang diadakan oleh Ono Center waktu itu di Bumi Perkemahan dekatnya UNJ kalau nggak salah. Ono Center tuh punyanya Pak Onowe Purbo ya berarti ya? Iya betul. Oke. Di situ ada drone emprit juga mas di sana.
Terus mereka itu pada ngomong soal Python, HTML, terus PHP dan segala macam itu serasa kayak lagi di ruang operasi bedah jantung, terus mereka pada ngomong kalimat-kalimat yang aneh gitu, dan aku tuh cuma bengong itu ngomong apa sih gitu. Dan di situ aku mulai apa ya, wah aku perlu belajar nih, setidaknya mengenal, kalau nggak expert banget nggak apa-apa, yang penting mengenal dulu lah. Mulai tanya ke teman-teman yang jurusan programmer itu dari mana aku mulai belajar. Nah itu mulai masuk ke websitenya Witrisco kalau salah. Nah itu di situ mulai belajar apa sih HTML, nulis Hello World, itu udah happy banget waktu itu. Wah aku bisa nulis Hello World gitu. Terus sampai akhirnya itu memutuskan untuk belajar bikin web front end developer di Hactive 8, kursus 4 bulan di sana. Bisa waktu itu, tapi sekarang udah lupa sih. Diajarin beberapa bahasa pemrograman kayak CSS, Java kayak gitu. Terus di situ sempat kepikiran juga apa aku kuliah lagi ya di jurusan programmer, tapi aku sudah punya apa ya, basic politik. Nah, kalau misalkan fokusnya di website kayaknya kurang connect gitu. Terus mencoba mencari benang merah gimana nih caranya agar yang sudah aku pelajari ini ada nyambung-nyambungnya gitu. Terus mulai tertarik diskusi-diskusi sama teman-teman, ada diskusi tentang big data. Terus wah ini kayaknya menarik nih untuk dipelajari, dan mulai ikut kurs-kurs online gitu. Tapi sayangnya ketika ikut kurs online itu seringkali kurang bisa memanage waktu, jadi kurang tuntas gitu. Dan ya ini kayaknya harus S2 nih biar lebih fokus lagi dan punya pengalaman lagi. Salah satunya yaitu tadi apply di LPDP dan alhamdulillah keterima. Itu sih Mas arah sekarang. Berarti confirm ya, di S1 nggak pernah belajar kuantitatif ya? Maksudnya nggak pernah secara aktif menggunakan metode kuanti ya, berarti ya? Enggak Mas. Oke. Berarti benar-benar karena pengalaman kerja di Alfara itu ya sebenarnya. Betul. Nah, Mbak Halim bisa cerita lebih dalam nggak di Alfara, Mbak Halim itu daily basis-nya ngapain aja sih? Project yang dikerjakan mungkin bisa diceritain juga apa? Iya. Daily basis-nya itu lebih ke bikin analisa report ya Mas ya, bikin report bi-weekly, mingguan, ada tuh yang 2 mingguan sama bulanan. Terus ada juga bikin report dari hasil survei. Kalau yang bulanan tadi itu yang sempat yang basisnya big data itu, kita bikin report 2 mingguan sama bulanan. Terus untuk survei-survei yang face to face itu yang dengan kuesioner itu biasanya nyusun reportnya, terus kadang desain kuesioner juga. Juga pernah ikut briefing, pernah juga ngerasain jadi interviewer gitu, biar tahu sih kendalanya apa di lapangan. Jadi dari situ sih Mas. Tapi nggak sampai yang coding gitu, nggak sampai segitu. Ya, berarti simply kegiatannya di Alfara ngambil data, ngolah data, terus ngasih reportnya ke user ya, sebenarnya gitu ya? Lebih ke, kalau saya lebih bagian bikin reportnya Mas. Kalau yang olah data itu ada sendiri. Oke. Satu project yang mungkin paling berkesan buat Mbak Halim ya di Alfara pas jadi political analyst, apa Mbak bisa diceritain? Ya itu tadi sih Mas, yang big data itu sih. Itu titik tolak aku, wah kayaknya aku perlu belajar lagi nih gitu. Perlu mengikuti perkembangan teknologi gitu, karena metode penelitian itu kan semakin lama semakin berkembang. Ada berbagai tools yang kalau kita nggak mengikutinya, kita bakalan ya mungkin akan berkutat di metode lama gitu, dan kita akan kehilangan kesempatan untuk bisa mengeksplorasi riset-riset baru di bidang-bidang baru. Kayak misalkan di metode lama nggak mungkin kan kita mengumpulkan sekian juta tweet gitu, terus kita ngoding satu-satu, itu kayaknya wasting time banget, dan itu mungkin bisa aja sih, tapi bakalan kesulitan gitu. Kalau kita punya tools-tools baru, nggak cuma itu, kita bisa melakukan banyak hal dan explore riset penemuan baru gitu. Itu sih Mas. Oke.